Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi nilai mutlak pada mata pelajaran matematika wajib kelas 10 semester ganjil. Semoga pada hari ini kalian semua sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan selalu panjatkan doa semoga wabah yang menimpa negeri ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai saja langsung ke materi pembelajaran pada hari ini. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu konsep nilai mutlak. Dalam matematika, terdapat konsep sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif, yang disebut dengan nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan X dinotasikan dengan penulisan nilai mutlak tandanya seperti ini, dan didefinisikan dengan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0, negatif X jika X kurang dari 0. Maksudnya kenapa? Jika nilai X-nya di sini negatif, maka hasilnya tetap positif. Persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak itu memiliki sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak negatif X. Yang kedua, X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X kuadrat. Nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Nilai mutlak X per Y itu sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Yang keenam, X plus Y itu sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Yang ketujuh, X plus Y sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Oke, kita masuk kepada contoh soal. Tentukan hasil operasi dari nilai mutlak 2 dikurang nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 5. Perhatikan, kita tulis terlebih dahulu seperti ini. Tentukan hasilnya. Nilai mutlak dari 2 itu sama dengan 2 dikurang tetap nilai mutlak 3 itu sama dengan 3 ditambah ini nilai mutlak 2 itu sama dengan 2, negatif ini tetap di sini. Nilai mutlak 3 itu hasilnya adalah 3 plus ini positif, tetap di sini positif, dan yang di sini nilai mutlak dari negatif 5 itu sama dengan 5. Maka 2 dikurang 3 itu sama dengan min 1 plus 5. Hasilnya 4. Paham kan? Jadi kita lihat di sini. Nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Jadi yang namanya nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai negatif. Oke, perhatikan di sini. Ayo kita mencoba. Perhatikan soal berikut. Nomor 1, nomor 2, yang nomor 3. Nah, silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan dari soal nomor 1, 2, dan 3 ini. Kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Kalian kerjakan ya. Oke, kita lanjut.
Fungsi nilai mutlak. Yang pertama kita akan membahas dalam fungsi nilai mutlak, yaitu fungsi linear nilai mutlak. Bentuk umum fungsi linear nilai mutlak, bentuk umumnya seperti ini. Perhatikan, fx sama dengan nilai mutlak ax plus b itu sama dengan ax plus b jika ax plus b lebih besar dari 0. Negatif ax plus b jika ax plus b itu kurang dari 0. Berikut ini fungsi grafik untuk fx sama dengan nilai mutlak x dan fx sama dengan x min 2. Jadi ini merupakan kurva atau fungsi grafik dari fx sama dengan nilai mutlak x. Gini, ini grafik dari nilai mutlak x. Sedangkan ini merupakan grafik fungsi atau fungsi grafik dari fx sama dengan nilai mutlak x min 2. Bentuknya seperti ini. Dari mana bentuknya seperti ini dan bagaimana cara menentukannya? Di sini kok bisa muncul titik pada sumbu x, di sini bisa 2. Kita akan pelajari di slide berikutnya. Fungsi nilai mutlak yang berikutnya itu, berikut ini fungsi grafik. Nah, kesimpulannya di sini yang pertama, grafik fungsi linear berbentuk V. Grafik fungsi linear tidak pernah berada di bawah sumbu x. Jadi ini sumbu x, nilainya di sini kurvanya tidak pernah berada di bawah sumbu x. Begitu juga yang ini sumbu x-nya dan ini tidak pernah berada di bawah sumbu x. Ingat ya, fungsi grafiknya untuk nilai mutlak itu tidak pernah berada di bawah sumbu x. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi nilai mutlak, kita akan membahas dalam matematika konsep nilai mutlak itu diberlakukan pada pengukuran jarak. Dalam pengukuran jarak itu tidak ada yang namanya jarak itu bernilai negatif. Makanya dalam matematika itu ada konsep nilai mutlak yang menyatakan bahwa nilainya itu adalah positif. Contoh, nilai mutlak x itu sama dengan x. Jadi misalkan negatif x, nilai mutlak negatif x, maka hasilnya tetap x. Nah, apabila negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3, maka hasilnya 3. Jadi yang namanya nilai mutlak itu tidak ada hasilnya yang negatif. Kalau misalkan seperti ini, nilai mutlak 3 dan nilai mutlak negatif 2 sama dengan, maka kalian tentukan nilai mutlak 3 itu sama dengan 3, nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2, sama dengan 6. Atau misalkan di sini lagi, negatif 3 dikurang nilai mutlak negatif 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3, serta tandanya nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2, maka sama dengan 1. Jadi
penyelesaian nilai mutlak seperti itu. Jadi nilainya itu tidak ada nilai yang negatif, nilainya itu adalah positif. Pada fungsi linear nilai mutlak, fungsinya dalam step tadi diterangkan seperti ini, berbentuk kurvanya berbentuk V dan nilainya tidak ada yang berada di bawah kurva X. Nah, di slide sebelumnya diketahui misalkan fx sama dengan nilai mutlak x min 2. Bagaimana cara menentukan di sini itu nilainya 2? Fx itu kita ganti dengan y, maka sama dengan x min 2. Lalu kita ganti nilai mutlak ini dengan tanda kurung biasa, x min 2. Nah, misalkan untuk koordinat di sini, untuk memotong sumbu x berarti y sama dengan 0, maka 0 x min 2, maka x sama dengan min 2 nya pindah jadi 2. Jadi ketemu titiknya di sini 2,0. Jadi untuk nilai mutlak seperti ini. Bagaimana cara menentukan titik di sini? Memotong sumbu y berarti kita x-nya ganti dengan 0. Y sama dengan x min 2, x-nya kita ganti dengan 0, maka y sama dengan 0 dikurang 2. Jadi tetap nilai mutlak ya. Maka y sama dengan 2 min 2 sama dengan 2. Nah, ini juga tetap nilai mutlak, nilai mutlak 2. Jadi di sini tetap 2. Maka kalian tinggal tarik kurvanya seperti ini. Ini tengah-tengahnya. Jadi ini adalah kurvanya berbentuk V. Ini cara menyelesaikannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Grafik dari fungsi y sama dengan x min 5 adalah, cara seperti ini kita akan membuat grafiknya. Angka pertama y sama dengan x min 5, maka kita ganti yang pertama memotong sumbu x. Memotong sumbu x berarti y sama dengan 0. X min 5 nah, pindah menjadi x sama dengan min 5 pindah jadi 5. X min 5 ketemu titik 0,5,0. Dan selanjutnya mencari titik potong di sumbu y nya. Maka y sama dengan memotong sumbu y berarti x nya 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan 5, maka titiknya sama dengan 0,5. Lalu kita gambar di sini kurvanya. Maka di sini 5, di sini 5. Yang pertama yang ini 5,0 di sini, yang ini 0,5. Tarik di sini, sini. Jadi ini kurvanya. Bentuk seperti ini. Paham ya? Kalau masih belum paham, silakan diulangi kembali. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Fungsi linear dengan koefisien x bernilai positif. Contohnya ini, fx sama dengan nilai mutlak x min 2. X, koefisien x, ini x-nya. Koefisien itu angka yang berada di depan x. Ini adalah x-nya positif. Maka ini adalah merupakan fungsi linear dengan koefisien x bernilai positif.
maka fx sama dengan nilai mutlak x min 2. Jadi untuk x min 2 itu untuk nilai x lebih besar atau sama dengan 2, negatif x min 2 untuk nilai x kurang dari 2. 2 ini dapat dari mana? Ini seperti ini, x min 2 sama dengan 0. Kan ini merupakan pembuat 0 nilai mutlak. Jadi x min 2 itu harus sama dengan 0 dulu. Setelah itu x min 2 nya pindah menjadi 2. Oke, selanjutnya fungsi linear dengan koefisien x bernilai negatif. Contohnya fx sama dengan nilai mutlak negatif x negatif 2. Maka kalau koefisien x nya ini bernilai negatif, maka ini kebalik seperti ini. Jadi untuk yang lebih besar ini tandanya di sini negatif, buka kurung, negatif x negatif 2. Kalian boleh bilang negatif maupun min ya. Ini min x min 2 untuk nilai x kurang dari min 2. Ini min 2 sama caranya dengan yang ini. Misalkan ini min x min 2 sama dengan 0. Maka min 2 pindah menjadi 2, min x sama dengan 2. Min x nya minnya pindah juga atau dihilangkan menjadi x sama dengan negatif 2 atau min 2. Perhatikan contoh di sini. Bentuk sederhana dari fx sama dengan x min 7 plus x plus 1 untuk nilai x kurang dari min 1 adalah penyelesaian. Yang pertama, kita tulis dulu bentuk aljabarnya. X min 7, nilai mutlak x min 7 ditambah nilai mutlak x plus 1. Pembuat 0 nilai mutlak x min 7, maka x min 7 sama dengan 0, x sama dengan min 7 pindah jadi plus 7. Dengan demikian x min 7 memiliki nilai ini, x min 7 untuk x lebih besar dari atau sama dengan 7, negatif x min 7 untuk x kurang dari 7. Pembuat 0 nilai mutlak x plus 1, maka sama seperti yang tadi, 1 pindah menjadi min 1. Maka x plus 1 untuk x lebih besar atau sama dengan min 1, negatif x plus 1 untuk x kurang dari min 1. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Ini yang tadi, tampilan yang tadi. Maka kita buat di sini garis bilangannya. Min 1, 7. Ini kan min 1, ini 7. Min 1 ada di sebelah kiri, 7 ada di sebelah kanan. Nah, jadi di sini ini min 1 ke kiri ini kan kurang dari min 1. Kalau kurang dari min 1, ini x min 7 ini kan min 1. Kalau ke kiri di sini ini merupakan kurang dari min 1. Untuk x kurang dari min 1, kalau ini x plus 7, maka ini tandanya. Sedangkan kalau untuk x min 7 kalau kurang dari 7 tandanya seperti ini, negatif x min 7, maka x nilai mutlak x min 7 diganti atau kita gunakan ini min x min 7 ini. Sedangkan untuk nilai mutlak x plus 1 sama dengan negatif x plus 1 kalau ini, kalau kurang dari negatif 1. Yang ini tetap masih kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 berarti kita gunakan ini di sini. Nah, karena ini merupakan lebih dari min 1, ke kanan dari min 1, maka lebih dari min 1 gunakan ini. Oke. Nah, di sini x min 7, nilai mutlak x min 7 karena lebih dari 7, ini lebih dari 7 kita gunakan yang ini.
Dan yang untuk X plus 1, nilai mutlak X plus 1 lebih dari min 1, kita gunakan yang ini. Oke, paham ya? Kalau belum, silakan diulangi lagi, dengarkan kembali. Oke, kita mulai lagi dari slide sebelumnya. Ini sudah pada garis bilangannya. Kalian nanti gunakan ini garis bilangannya seperti ini. Oke, kalau sudah menentukan ininya semua, lalu kita masukkan atau kita kerjakan ininya, perintahnya. Fx sama dengan nilai mutlak X min 7 plus X plus 1 untuk X kurang dari min 1. Kurang dari min 1 berarti kita ambil yang ini. Ini min 1, kurang berarti ada di sebelah kirinya. Jadi kita gunakan ini nanti. Ini kita gunakan untuk menggantikan tanda nilai mutlak ini. Maka X min 7 kita ganti dengan ini. Diganti dengan ini. Plusnya tetap, nilai mutlak X plus 1 kita ganti dengan ini. Oke. Maka hasilnya negatif ini kita kalikan ke dalam, negatif kalikan X, negatif X atau min X. Min kali min 7 sama dengan min sama dengan plus 7. Plus di sini tetap, terus yang ini min kalikan X, min X, min kalikan 1, min 1. Min X plus 7, yang ini plusnya dikalikan ke dalam, nilainya tetap min X min 1. Setelah itu kita gabungkan kok yang memiliki koefisien yang sama, min X dengan min X plus 7 min 1. Min X ini kan sama dengan min 2X. Hasilnya ini min 2X plus 6, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Oke, paham ya? Silakan. Kalau masih belum paham, ulangi saja kembali videonya, ini materi yang sudah saya sampaikan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, untuk contoh selanjutnya kita akan membahas bagaimana fungsi linear pada nilai mutlak. Misalkan contohnya seperti ini. X min 2 negatif nilai mutlak X plus 1 untuk nilai X kurang dari min 1, yang B min 1 kurang dari X kurang dari 2, X lebih besar dari 2 untuk yang C. Langkah pertama kita tentukan dulu pembuat 0. Pembuat 0 dari nilai mutlak. Kita ambil satu persatu di sini. X min 2 maka sama dengan 0, X sama dengan 2. Jadi untuk yang ini pembuat nolnya itu adalah X sama dengan 2. Jadi untuk nilai mutlak X min 2 maka ada 2 di sini. X min 2 jika X lebih dari 2, dan ini negatif X min 2 jika X kurang dari 2. Oke, lanjut ke pembuat 0 yang ini. Nilai mutlak X plus 1 sama dengan, maka ini kan kita bisa pindah menjadi negatif 1. Jadi nilai mutlak X plus 1 itu memiliki X plus 1 untuk jika X lebih dari min 1.
X plus 1 jika X kurang dari min 1. Nah, dari sini untuk mengetahui, kita ketahui sudah pembuat nolnya itu ada 2 di sini. Dari nilai mutlak ini nilai mutlak X min 2 dikurang X plus 1. Maka kita buat di sini pembuat nolnya. Yang pertama itu adalah min 1. Min 1 dan yang di sini adalah 2. Kasih pembatas seperti ini. Jadi untuk yang X min 2 di sini sudah jelas tadi, kalau lebih dari 2 nilai mutlaknya ini, kalau kurang berarti ini. Sedangkan yang X plus 1 berarti kalau lebih dari min 1 tandanya seperti ini, kalau kurang dari min 1 seperti ini. Kita masukkan kembali soalnya. Nilai mutlak X min 2 plus negatif ya. Nilai mutlak X plus 1. Yang di sini X min 2 tadi seperti ini. Berarti X min 2 ketika berada di sini, yang ini, maka kita gunakan sama dengan, karena kurang dari 2 berarti negatif X min 2. Sedangkan X plus 1 karena ini kurang dari min 1, apabila kurang dari min 1 seperti ini, berarti min X plus 1. Yang di sini tetap karena ini kurang dari 2, maka tetap sama seperti ini. Nilai mutlak X min 2 itu sama dengan negatif X min 2. Sedangkan yang di sini lebih dari min 1, lebih berarti lebih dari min 1, kita gunakan yang ini untuk nilai mutlak X plus 1 nya sama dengan X plus 1. Nah, sedangkan yang di sini karena ini lebih dari 2, berarti untuk X min 2 nya kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang ini, lebih dari 2 berarti X min 2. X min 2 itu sama dengan kita gunakan yang X min 2. Sedangkan yang X plus 1 kita gunakan juga yang ini, X plus 1. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Yang A, kita kerjakan yang A. Yang A itu adalah untuk X kurang dari min 1. Berarti kurang dari min 1 kita gunakan yang ini. Ini. Nilai mutlak X min 2 dikurang X plus 1 sama dengan X min 2. X min 2 nya ini berarti min 2 dikurangi nilai mutlak ini sama dengan negatif X plus 1 sama dengan, berarti minus dikalikan ke dalam plus 2, ini dikalikan dulu ke dalam min X min 1 min X plus 2 plus X plus 1, maka sama dengan 3. Dari mana 3? Perhatikan di sini. Negatif X dengan X ini kan habis. Tinggal 2 ditambah 1, berarti sama dengan 3. Yang kedua, yang B. Untuk negatif 1 kurang dari X kurang dari 2. Berarti ini intervalnya ada di tengah-tengah X. Berarti kita gunakan yang ini. Gunakan yang ini. Nilai mutlak X min 2 X plus 1
sama dengan X min 2 nya, maka sama dengan yang ini kurang X plus 1. Kalikan ke dalam min kali X min kali min 2 plus 2 min kali X min 1 min 2X 2 dikurang 1 plus 1. Kita lanjutkan yang C. Untuk X lebih dari 2. Ketika X lebih dari 2, berarti kita gunakan yang ini. X min 2 nya sama dengan X min 2 tetap, X plus 1 nya tetap seperti ini. Berarti nilai mutlak X min 2 dikurang X plus 1 sama dengan X min 2 X plus 1. Karena tetap kan, seperti ini. Nilai mutlaknya tetap. Nilai X min 2 ini minnya dikalikan sama dengan X dikurang X. Apa kita, kalau kamu bingung kenapa itu bisa dioperasikan, yang ada koefisiennya, yang ada variabelnya yang sama, kita kumpulkan terlebih dahulu. Min 2 min 1. Maka yang ini non, X dikurang X non, tinggal min 2 min 1 sama dengan min 3. Selesai. Oke, kita masuk ke contoh soal ini. Perhatikan di sini soalnya. Silakan kalian kerjakan ya. Sambil lalu perhatikan kembali video sebelumnya, bagaimana langkah-langkahnya cara mengerjakan ini. Silakan kalian kerjakan, lalu dikumpulkan melalui Google Classroom dengan contoh soal yang tadi, yang ada 3 soal sebelumnya, berserta dengan ini kalian setor atau kumpulkan melalui Classroom. Oke, itu saja materi pada hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas persamaan nilai mutlak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.